Untuk mewujudkan upah yang adil, dibutuhkan struktur dan skala upah. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah. Susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Mengapa penting? Karena merupakan aspek penting dalam hubungan kerja. Harus disusun dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dan dalam rangka mewujudkan sistem upah yang adil di perusahaan. Tujuan dan manfaat: mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, menjamin kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi, serta sebagai pedoman penetapan upah. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan struktur dan skala upah antara lain golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Faktor-faktor tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing perusahaan. Tahapan penyusunan struktur dan skala upah. Pertama, analisa jabatan. Kedua, evaluasi jabatan. Dan yang ketiga, penentuan struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah harus dilampirkan untuk diperlihatkan perusahaan saat mengajukan permohonan. 1. Pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan. 2. Pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama. Kewajiban pengusaha terkait struktur dan skala upah. 1. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha. 2. Struktur dan skala upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh secara perorangan oleh pengusaha. 3. Struktur dan skala upah yang diberitahukan kepada pekerja atau buruh sekurang-kurangnya struktur dan skala upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Sanksi administratif. Pertama yaitu teguran tertulis, kedua pembatasan kegiatan usaha. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Contoh metode penyusunan struktur dan skala upah antara lain: 1. Metode ranking sederhana. 2. Metode 2 titik. 3. Metode poin faktor untuk perusahaan yang sudah beroperasi dan untuk perusahaan baru yang belum beroperasi. Gunakan metode yang sesuai dengan perusahaan Anda. Berikut ini merupakan contoh grafik struktur dan skala upah. Selengkapnya dapat dilihat di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah.